teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas soal sosiokultural. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Anda mampu mengkomunikasikan dengan kepala suku apabila terjadi ritual adat yang ternyata bertentangan dengan HAM. Oke teman-teman, seperti biasa ya untuk soal ini. Triknya langsung aja kita eliminasi B, C, dan D. Oke, jadi tersisa A dan E teman-teman. Tapi kita kembalikan lagi ke pernyataannya apakah positif atau negatif. Nah, untuk mempermudah pengerjaan soal ini, maka kita perlu kata kunci permasalahan di dalam soal. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan kepala suku apabila terjadi ritual adat yang ternyata bertentangan dengan HAM, itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan budaya dan adat di daerah tersebut, sehingga tidak ingin budaya tersebut hilang karena melanggar HAM. Oleh karena itu, berdiskusi merupakan solusi terbaik, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat sesuai. Jadi kita harus komunikasikan dengan sebaik-baiknya kepada kepala suku ya, apabila terjadi ritual yang ternyata itu bertentangan dengan HAM, teman-teman ya. Jadi di sini yang diperbicarakan adalah komunikasi kepada kepala sukunya. Jadi untuk poin 5 itu adalah yang A dan poin satunya adalah yang E, teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, kita baca bareng-bareng. Saya tidak pernah memberikan masukan dan kritikan kepada atasan saya dan saya selalu mengikuti apapun keputusannya. Oke, B, C, dan D langsung kita eliminasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah tidak pernah memberikan masukan dan kritikan serta mengikuti apapun keputusannya. Nah, jadi teman-teman, di sini pernyataannya negatif ya. Berarti kalau misalnya si atasannya menyuruh kita melakukan perbuatan yang curang, berarti kita tidak tetap melakukan apa yang dia mau. Nah, itu kan nggak baik ya, teman-teman. Makanya di sini jawaban paling tepat itu adalah yang E, sangat tidak sesuai. Kalau misalnya sangat sesuai, berarti kita mau melakukan apapun yang disuruh atasan sekalipun itu perilaku yang curang ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya terdapat atasan kita menyuruh untuk melakukan perbuatan curang, maka kita harus berani memberikan masukan ataupun kritikan ya teman-teman. Itu kan cara kita untuk mengingati dia, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, sangat tidak sesuai, poinnya 5, serta yang A itu poinnya 1. Oke, next kita ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke nomor 3. Anda berusaha bekerja sendiri saat ditunjuk menjadi ketua panitia karena Anda tidak ingin merepotkan rekan Anda yang menjadi panitia. B, C, dan D langsung kita eliminasi teman-teman. Nah, sebagai ketua kelompok atau pemimpin yang diharapkan pemerintah untuk menjadi ASN adalah pemimpin yang memiliki prinsip kepemimpinan atau leadership, teman-teman. Nah, bukan sebagai bos ya, teman-teman, di mana ciri-ciri kepemimpinan yang sebagai leader adalah dengan melibatkan seluruh anggota kelompok untuk turut andil dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian permasalahan, tugas maupun konflik yang terjadi. Sehingga tindakan yang terdapat di soal merupakan tindakan yang egois dan tidak memberdayakan anggota lain. Maka jawaban di sini itu adalah yang E, sangat tidak setuju. Nah, ini poinnya 5. Kemudian poin satunya adalah yang A, teman-teman. Oke, kita next ya ke soal nomor 4. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Saya akan membantu mengantarkan seseorang untuk ke bengkel terdekat apabila dia mengalami pecah ban di sekitar tempat tinggal saya. Oke, B, C, dan D langsung kita eliminasi aja. Nah, ini merupakan topik empati ya. Jadi tindakan yang ada di soal itu menunjukkan bahwa kita memiliki rasa kepedulian. Tindakannya apa? Yaitu membantu orang lain ke bengkel ya terdekat di mana dia mengalami pecah ban di sekitar tempat tinggal saya. Nah, jadi itu menunjukkan kita memiliki rasa kepedulian dan suka menolong orang merupakan sikap yang terpuji ya. Dan di sini pernyataannya positif. Maka kalau pernyataannya positif, jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Nah, ini poinnya 5, kemudian untuk yang E itu poinnya 1. Oke, next kita ke soal yang terakhir. Oke, ini dia, kita baca bareng-bareng. Saya akan memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan meskipun air liur anjing merupakan najis di kepercayaan saya. Oke, seperti biasa B, C, dan D langsung kita eliminasi aja. Nah, ini juga merupakan topik empati.
Jadi tindakan peduli terhadap hewan juga menunjukkan bahwa kita memiliki rasa empati. Walaupun air liur anjing najis, namun bisa dibersihkan dengan membasuh menggunakan air atau debu ya sebanyak 7 kali teman-teman kalau di agama Islam. Nah, dan hal itu juga tidak menghalangi kita untuk membantu anjing tersebut sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, sangat setuju poinnya 5. Kemudian yang E itu poinnya 1 teman-teman. Nah, walaupun dia bersifat najis ya teman-teman air liurnya, tapi kan masih bisa disucikan kembali bekas najis yang misalnya kena di tangan atau kaki kita teman-teman. Oke, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian yang katanya bakalan dibuka bulan September ini, teman-teman. Dan sebelum kalian ujian selama persiapan, aku saranin banget persiapkan secara matang dari jauh-jauh hari. Jangan malas, teman-teman. Jangan malas baca buku, jangan malas pelajari soal-soal yang lain, jangan malas nonton YouTube atau segala macam terkait soal-soal P3K ya, teman-teman. Kalau emang mau lulus ya jangan malas, kuncinya itu. Dan selain itu, aku mau saranin juga untuk bergabung ke tryout Sobat P3K karena di situ udah banyak banget soal-soal yang seperti tes-tes CAT, BKN yang ada real time-nya. Teman-teman di situ kalian bisa tahu berapakah skor kalian dan kelemahan kalian di soal yang mana itu udah ada di Sobat P3K teman-teman. Dan untuk kalian bergabung, aku udah cantumin linknya di description box aku. Kemudian selain dari tryout Sobat P3K, aku juga punya kumpulan-kumpulan soal yang bisa kalian pelajari dan kalian baca-baca teman-teman. Di mana aku di sini punya 2 edisi ya, yaitu edisi 1 dan edisi 2 teman-teman. Dan untuk kalian yang mau order, silakan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku juga punya akun TikTok teman-teman yang membahas soal-soal P3K juga. Kalian bisa follow akun TikTok aku yaitu soal bidan teman-teman ya. Dan ya teman-teman segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.